Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengar riwayat orang kudus, yaitu martir-martir Korea. Gereja Korea mempunyai sejarah awal yang khas. Agama Katolik masuk ke bumi Korea bukan oleh para misionaris asing, melainkan oleh kaum awam Korea sendiri. Pada zaman dahulu, para raja Korea harus membayar upeti ke Peking. Di Peking, para utusan itu berkenalan dengan imam-imam misionaris, antara lain Matteo Ricci. Bagi mereka, agama yang disebarkan oleh misionaris asing itu tidak jauh berbeda dengan ajaran leluhur mereka. Maka, mereka tertarik untuk mempelajari agama itu seterusnya. Mereka pun membawa beberapa buku pelajaran agama untuk dibaca dan tertarik pada ajaran agama baru itu. Mereka pun memulai menyebarkannya di antara penduduk sekitar. Mulailah tumbuh benih iman Kristen di tanah Korea. Benih iman itu terus berkembang hingga menghasilkan suatu jumlah umat yang relatif banyak dalam waktu singkat. Jumlah imam pribuminya juga berkembang. Semakin jelas bahwa agama baru itu berhasil menarik banyak penduduk Korea. Menyaksikan perkembangan pesat agama baru itu, para raja mulai melancarkan aksi penganiayaan terhadap para penganutnya. Dalam kurun waktu 1839 sampai 1846, para imam pribumi dan misionaris asing bersama 8.000 orang beriman dianiaya dan dibunuh. Meskipun demikian, warta Injil tetap disebarluaskan ke seluruh negara itu. Di antara mereka 78 orang dinyatakan kudus pada tahun 1925. Antara lain Laurentius Joseph Maria Imbert, Peter Mauban, Jacobus Gaston, dan imam pribumi Korea yang pertama, yaitu Andreas Kim bersama dengan puluhan guru agama, pria dan wanita awam serta orang-orang muda. Penganiayaan itu semakin menjadikan iman umat bertambah kokoh. Setelah Rusia menduduki Korea Utara pada 1945, banyak orang beriman, imam pribumi dan misionaris disekap dalam penjara dan dibunuh oleh kaum komunis. Semoga setelah mendengar riwayat orang kudus para martir-martir di Korea ini membawa kita semakin beriman dan teguh terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan semoga kita juga dapat mewartakan Injilnya ke seluruh dunia. Amin. Bacaan pertama. Kami ini hanyalah kawan sekerja Allah. Kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang tetap tenang. Dalam Injil Lukas 4 ayat 39, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika seseorang disembuhkan dari sakit, biasanya akan timbul semangat dan harapan baru dalam hidupnya. Beberapa bulan lalu, sakit asam lambung ibu saya kambuh. Ia sering muntah, lemas, dan bahkan pernah sampai tidak sadarkan diri di kamar mandi. Karena saya hanya tinggal berdua dengan ibu, saya hanya bisa memapa tubuh ibu kembali ke tempat tidurnya sendirian. Sebelum putar lagu penyembahan dari HP, saya terus berdoa meminta belas kasih Tuhan Yesus bagi ibu. Setelah hampir 1 jam, ibu saya pun baru sadar. Dan saya langsung membisikkan agar ibu saya terus memanggil nama Yesus serta memohon pemulihan dan kekuatan. Kami terus berdoa bersama, dan puji Tuhan beberapa saat sesudahnya ibu saya pun semakin membaik dan bisa meminta makan. Kami begitu bersuka cita, terlebih saya yang setiap hari mendampinginya. Saya sangat bersyukur Tuhan masih izinkan ibu sehat kembali. Janganlah takut dan khawatir akan hidup kita, karena Tuhan selalu berada di dekat kita dan siap memberikan pertolongan. Tetaplah tenang ketika kita berada dalam situasi yang menakutkan. Datanglah kepadanya dan Ia akan turun tangan menolong. Ya Tuhan, mampukan saya untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup ini.